Yeun kolak jang buka puasa pandana menang nyolong pantas teu aya nu kitu ngocuk. Bu, sekarang tanaja yang kelima, tidak makan yang subhat apalagi yang haram. Naon sih subhat? Sesuatu yang dilakukan antara halal dengan haram. Contoh, ibu teh ka pasar meuli bawang 1 kilo, halal 1 kilo, nyomot tambahan ya bang, haram maling. Ibu teh beli cabe 1 kilo halal, nyomot tambahin ya bang, bari nyomot sorangan, maling eta teh subhat. Ibu teh meuli dukuh, meuli lengkeng 2 kilo, mang nyobain otak dipake, nyobain mah hiji, ieu mah nyorok cok teureun. Tah nu seuring narakeun jiga nama. Ibu teh ngaji dikasih kue, dus aman. Ieu mah kadang-kadang jatah batur asupkeun kana tas. Dina piring dibahekeun kana keresek. Sing mikir make otak sabaratu harga kue. Hak batur dibungkus dibawa balik, bikeun ka budak, pantes anak bengal. Pantes anak ngelawan. Pantes itah salat teu didenge, dinasehatin teu didenge. Kunaon? Dibere dahareun subhan. Di sisi bari udah sok anu ngadeg calik heula janten timreng mamah waktu samporet tabuh dilu tadi tos nyarios ka pribados wayahna jam dilu mamah tos angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub wa bi fadlihi tukbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Paku Jati Mukti, Ibu Camat. Yang saya hormati Pak Dewan, yang saya hormati Majlis Talim yang hadir di lapangan, yang kejemut. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita ada di halaman, ada di lapangan Citalaga. Masya Allah, mudah-mudahan ulah para baralaga. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi dari sayap-sayapnya malaikat. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernah baca sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Gusti aing ari halis ini siga setang eking, bibir onyoy siga tas ngadahar orok. Tahajud sabaraha? Siga nama gayaan keneh dadananya daripada tahajudnya.
Saya yakin Pak Kuhu juga berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia juga rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang untung? Yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Kinten ibu teh untung apa rugi ayeuna? Contoh, bahasa ibu keur parawan keneh can boga naon lamun salat nu dibaca surat naon? Kulhu. Dikawinin punya suami, punya anak, punya rumah, motor kabeli. Hayang meuli baju siga kumaha duitna aya. Hayang jajan dahareun siga kumaha duitna aya. Orang mah samakna deui aya tu tilu deui mas. Tong dengdek geura masangna. Saya tanya, sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini lamun salat dibaca surat naon? Angel kurvu kene. Masya Allah. Semoga lebih baik daripada kemarin insya Allah. Saya karena saya nengok lihat judul nggak ada judul. Saya menyampaikan tentang puasa. Setuju Anda? Di bulan Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berpuasa. Puasa bahasa Arabnya siyam. As-siyamu junnatun. Puasa itu dinding, perisai, tameng, penghalang. Siam. Apa sih arti siam? Siam menurut arti bahasa menahan diri. Siam menurut syariat agama Islam menahan diri dari semua yang menahan diri dari segala yang memukakan satu hari lamanya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Nah, mana yang namanya siam? Anda bisa buka di dalam Al-Baqarah 187. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kalian sehingga kelihatan benang putih di antara benang hitam, yaitu fajar. Hadirin, yang malam gelap gulita oleh Allah dalam ayat ini disebut dengan benang hitam. Semurat putih di ufuk timur yang kita kenal dengan fajar oleh Allah disebut dengan benang warna putih. Kata Allah, kalau benang masih hitam silahkan makan minum campur. Kalau benang sudah putih stop makan minum. Seandainya ayat ini saya samakan dengan lampu lalu lintas persis sama. Dur subuh sampai dur maghrib lampu merah. Stop. Jangan makan, jangan minum, jangan campur di siang hari. Saya bakal takut ada bapak hubungan dibagi. Dur maghrib sampai imsak lampu hijau. Silakan makan mangga, minum naon, teu naon. Campur rek sabaraha kali kajeun. Asal sama pasangan masing-masing udah jeung suami tetangga. Dari mulai imsak sampai subuh 10 menit. Ini lampu kuning. Masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh campur, tapi hati-hati sebentar lagi lampu merah mau nyala. Contoh, ibu lagi makan, kedengeran di masjid di pengumuman imsak, terusin makan, ngan makan nu aya, ulah ceplok telur heula, ngagoreng mie heula, ngagoreng emping heula, bolek sambal heula, makan apa yang ada. Jelas Bu? Anda sekarang lihat, kalau nenek-nenek, saya lihat ada nenek-nenek aki-aki, mana ngacong? Udah bapak turun ulin saya 75. Masya Allah, nini sama aki-aki kalau minum kopi tidak mau udah di dispenser, yang enak dari kompor. Tidak kompor ngagolak gelek-gelek mateng kopi kan kadang-kadang imsak. Aduk aki baikkan kena piring tiup, nah minum salah diaduk sasendok kabur suku tak aya nu ngora
semalam belum kenyang, tas makan sahur asa keburu kene nambah tak pas keur nambah kedengeran imsak teruskeun teu naon syaratna hiji mata Anda jangan jauh dari jam 1 menit 2 menit 5 menit angkat kalau karena nggak perlu diangkat Anda sama campur siang hari sekarang ini puasa yang namanya puasa tidak sama puasa itu ada 3 kelas berapa kelas 1 puasa umum semua orang bisa mengerjakan puasa ini tandanya cuma 3 berapa tandanya tidak makan tidak minum tidak campur ini doang tandanya ngamongkeun batur heueuh ngarumpi ieu kasalaki ngalawan wae ama bini pada koret ama mitoha sebel aya nu kitu eta teh puasa pangmurah-murahna Rasul bersabda kam min soimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal at berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali cuma lapar dan haus doang puasa pangbutut tak titik naik puasa yang kedua saya berharap Anda minimal puasa yang kedua puasa khusus boleh nggak Anda di sebelah sini ngalangin jamaah sosial kursinya pindah buat pindahin sih punten ibu ngalih karena Anda ngalangin orang-orang yang sebelah sini nah punten oke punten puasa yang kedua puasa khusus lebih baik dari yang pertama saya berharap puasa kita minimal naik yang kedua tandanya 5 berapa tandanya Bu tidak makan tidak minum tidak campur di siang hari seluruh tubuhnya ikut berpuasa tidak makan yang subhat apalagi yang haram tidak makan tidak minum tidak campur di siang hari seluruh tubuhnya puasa mata hidung mulut telinga tangan kaki puasa ini mah kadang-kadang mata jelalatan ada yang ganteng diliatin molotot anu herang musan geus aki-aki ieu tempok artinya mata Anda nggak puasa tanggal ibu budak bengal ngalawan diciwir tangan Anda nggak puasa ibu TK warung beli kelapa parut rek nyieun kolak hari keur balik hari penimah tatangga eta kalapana nyokot di lamar tak anu sering aku jika nama pikir pakai otak normal nyieun kolak jang buka puasa pandana menang nyolong pantas teu aya nu kitu ngacu ini kaki mau diajak ke musola hese mau diajak tadarusan hese giliran kamu nengaku Bu sekarang tanahnya yang kelima tidak makan yang subhat apalagi yang haram naon si subhat sesuatu yang didagukan antara halal dengan haram contoh ibu TK pasar beli bawang 1 kilo halal 1 kilo nyomot tambahan ya bang haram maling ibu teh beli cabe 1 kilo halal nyomot tambahin ya bang bari nyomot sorangan maling eta teh subhat ibu teh meuli dukuh meuli lengkeng 2 kilo mang nyobain otak dipake nyobain mah hiji ieu mah nyorok cok teureun tah nu seuring aku jiga ibu teh ngaji dikasih kue dus aman ieu mah kadang-kadang jatah batur asupkeun kana tas dina piring dibahekeun kana keresek cing mikir make otak sabaratu harga kue hak batur dibungkus dibawa balik bikin ka budak pantes anak bengal pantes anak ngelawan pantes itah salat teu didenge dinasehatin teu didenge kunaon dibere dahareun subhan aya anu sakitu cing mikir ngaji unggal poe yasin apal tahlil apal salabatan pinter sirah bake tiung
nah anak kue sesorongot sarwa jeung binatang. Makanya Nabi Ibrahim ketika oleh Allah diperintahkan menyembelih putranya Ismail, saya tanya, jadi disembelih atau tidak Ismail? Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim apa? Kambing. Kambing binatang. Kata Allah manusia mulia. Anda bisa lihat di dalam surat Israel ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Manusia sangat mulia. Kenapa diganti dengan kambing? Yang wajib dibuang dari diri kita sifat kebinatangan. Rakus, buas, tamaruk, seragah, egois, pengen menang sendiri, egepek, emang orang lain gue pikirin, ini yang salah. Yuk robah yuk. Udah mau puasa lagi, dari kemarin mau puasa lagi, masa kalakuan terobah-robah, rek iraha benerna, betul? Ini biar benar. Sekarang 3, puasa yang paling istimewa, puasa yang paling baik. Apa itu puasa yang paling istimewa? Lain puasa khususil khusus. Tandanya 6. Berapa? Tidak makan, tidak. Ibu tuh udah larkeun bu. Yang gelarkeun tong diwol-wol menang pahala beurang. Tak kitu aing kalah ditilep ari maneh. Siga jelema koret, tidak makan, tidak minum, tidak sabri siang hari. Seluruh tubuhnya ikut berpuasa. Tidak makan yang subhat apalagi yang haram. Tidak memenuhi perutnya dengan makanan halal. Duit punya saya, yang balanya ke pasar saya, yang masak saya, yang nyiapin di meja saya, yang makan saya. Kalau sampai perutnya kekenyangan, dibenci oleh Allah. Rasul bilang, jangan makan sebelum kenyang ali aki. Jangan makan sebelum lapar. Berhenti makan sebelum. Kenapa? Orang yang perutnya penuh dengan makanan halal banyak sisi negatifnya. 1, ketaatan dalam ibadah kurang. Contoh, bulan puasa dur maghrib gelok-gelok sirup 11, kolam kaling semangkok, sholat maghrib candahar sangu sapiring muncul, dur isya tetangga teh tuti taraweh tuti mana tuti cek tuti teh sono deh gua jalan begah banget pun. 2, orang yang perutnya penuh dengan makanan halal kasih sayang dengan tetangga kurang. Islam mengajarkan kalau di rumah kita banyak makanan tetangga bagi. Kalau perut sangat kenyang boro-boro bagi tetangga bobo molor. 3, perut yang kenyang. Kalau dia seorang guru, seorang penceramah, kekenyangan, nah ilmiah yang disampaikan, konsentrasinya ke sini, tapi ke sini. Kalau dia seorang murid, seorang mustami kayak Anda, yang disampaikan penceramah nggak masuk semua. Kenapa? Karena konsentrasi ke sini. Makanya kalau ngaji yang nyender sama yang tidak nyender, pahalanya gedean yang tidak nyender. Bu, yang nomor 5. Orang yang perutnya sangat kenyang, Rasul mengatakan gampang terkena penyakit. Rasul bersabda, sumu tasihu, berpuasa niscaya kalian sehat. Saya tanya Anda, puasa Anda selama ini kelas berapa kira-kira? Siapa yang merasa puasa Anda kelas 1 paling butut? Kacen. Siapa yang puasanya merasa kelas 2 rada naik lulusan? Siapa yang merasa puasanya kelas 3 yang paling hebat, paling istimewa? Mana acung? Bu, puasa jangankan puasanya. Sebelum masuk puasa Rasul bersabda, man pariha biduhi Ramadan haramallahu jasad alam nirot. Siapa yang senang, bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka haram jasadnya tersentuh panas api neraka. Cek ibu teh, saya kirang jualan kue payuk lain, saya kirang bulan Ramadan jualan baju payuk lain. Karena di bulan Ramadan pahala yang Allah berikan
kepada kita yang ibadah dilipat gandakan minimal 10 lipat. Puasa ternyata terbagi 3. Ramadan awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu ikun minaniran. Ramadan awalnya rahmah, pertengahnya ampunan, di ujungnya dijauhkan dari panasnya api neraka. Siapa yang tidak ingin disentuh api neraka ngacung, amin. Jadi kudu kumaha puasana, amin tekana neraka. Masya Allah, hebat puasa itu, ibadah yang sangat berat, apalagi dirasakan oleh orang yang tidak beriman. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Rasul nanya, kenapa kalian puasa? Kata mereka, kami berpuasa mensyukuri tenggelamnya Fir'aun, mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Setelah Rasulullah mendengar alasan kenapa mereka berpuasa, Rasul bersabda, kalau itu alasan kalian berpuasa, maka kami umat Islam lebih layak berpuasa. Pada saat itu puasa kita umat Islam hanya sehari pada tanggal 10 bulan Muharram. Masuk tahun kedua Hijriah, Allah turunkan surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan turunnya ayat ini, puasa yang tadinya sehari di bulan Muharram berubah sebulan suntuk di bulan Ramadan. Puasa yang tadinya di bulan Muharram tanggal 10 yang wajib berubah menjadi sunat muakkad. Masuk ke tahun 9 Hijriah, Rasul bersabda, kalau saya masih hidup sampai tahun besok, saya mau puasa 2 hari di bulan Muharram, tanggal 9 dan juga tanggal 10 bulan Muharram. Ternyata sebelum tanggal 9 bulan Muharram, Rasulullah keburu meninggal. Keinginan ini pun merupakan hadis Nabi. Thariqah sunnatur Rasul, perjalanan sunat Rasul, wajib kita mengikutinya. Makanya puasa kita umat Islam sunat di bulan Muharram tanggal 9 dan tanggal 10. Ini sejarahnya. Sekarang Anda lihat, puasa ini berat, apalagi orang yang tidak beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, punten Bapak Ibu terang hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan sama Rasulullah tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Rasul menyampaikannya kepada kita dengan bahasa yang sendiri. Rasul bersabda, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajibihi. Semua amalan Adam buat adiknya sendiri kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Anda lihat, kalau kita ibadah yang lain, banyak orang lain lihat. Misal ibu sholat di masjid, semua yang di masjid lihat anak sholat. Misal ibu sholat di rumah, suami ibu, anak ibu, pembantu ibu lihat anak sholat. Sekarang kalau misalnya Anda berangkat haji, di Jatimukti ada suami istri berangkat haji, nganter di Lubus 20 angkot, 30 ojek, jalanan macet. Sekarang kalau Anda sedekah, walaupun Anda tidak ngomong Anda sedekah, minimal orang yang menerima sedekah Anda tahu Anda sedekah. Berbeda dengan ibadah puasa. Anda lagi tidak puasa, mau ke warung keluar rumah, pura-pura letoy, ambil disangka puasa, bisa nggak? Bisa. Makanya Allah bilang, Pak Innahuli wa ana azidihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Puasa mana yang dibalas dengan sangat kebaikan oleh Allah? Puasa yang sesuai aturan fikih yang Rasul ajarkan. Rukun puasa ada 2. Berapa, Bu? 1, niat. Niat puasa Ramadan harus dibaca antara maghrib sampai subuh. Kalau lewat subuh Anda baru niat puasa Ramadan, puasa Anda tidak sah. Saya pengen ngecek niat puasa Anda, pilih hilap bareng, oke? 1, 2, 3, Bismillah. Oke,
artinya sanes kuna naon pilih hilap dagu satahun. Dua, rukun puasa menahan diri dari segala yang membukakan puasa. Apa aja sih yang membukakan puasa? Yang membukakan puasa ada 6. Berapa bu? 1, makan minum. Ibu teger puasa ujuk-ujuk mahal batal. Ibu tetas istri kak loba sahuyut minum golok-golok 2 gelas ari pohomah tenanawan. Lamun ngahajat batal. Tapi seandainya di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, yang di mulut Anda ingat lagi puasa, keluarkan yang di mulut, kumur-kumur buang, lanjutkan puasa Anda nggak batal. Beda. Kalau di mulut ada makanan, di mulut ada minuman, ingat lagi puasa, yang di mulut ditelan oleh Anda batal, kecuali gigi Anda bolong. Malam sabur pakai semur jengkol, nyelip tah dina huntu anu bolong teh. Siap. Kalau doyan jigong mah teu batal. Cuman botrok geuleuh aing teh. Bapak jangan pakai lampu Pak, silu mata saya. Nah, sekarang Bu, yang kedua, lamun ibu lagi masak ngajilat makanan kira-kira batal teu? Batal. Ibu teh bikin sayur, ibu teh nyeun sambal, ibu teh na semur. Saya tanya, waktu Anda menjilat makanan terasa nggak di lidah? Itu yang ngebuat batal. Walaupun sebagian kecil ulama mengatakan tidak batal, cuman makruh. Naon makruh teh tah? Baju aki-aki ibarat rodas diseseh di balong anu caina burak tas hujan siga bajigur begitu kering bodas deui apa burak don't main saya tanya, pahala puasa Anda mau putih bersih apa burak? Pengumuman ibu-ibu jangan jadi pencilat. Anda kan tiap hari nyayur geus nyaho sapan si ieu garamna saapa gulanya saapa, nggak usah jadi penjilat. Suami Anda, anak Anda juga tahu lagi puasa, di meja taruh di piring garam alus. Oke? Cek ibu teh sakan dagang mama dede kudu nyeletak salah otak dipakai. Sebelum bulan Ramadan Anda cobain, misal ada dagang kolak, lamun ubi na 2 kilo, kalapana 2, caina berapa liter, gula pasirnya berapa kilo, gula jawanya berapa, catet di ayeuna. Ulah bela diri pedah keur puasa abi madagang salah. Tidak ada fasilitas, saya jangan ngambil untung dari soronya. Jadi 2, yang membatalkan puasa muntah dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ibu teh keur ngidam kagak batal, tengah aja. Ibu teh naik angkot ti Jatinangor arek ka Bandung, sabelah teh kelek teu bau, teu batal da tengah aja. Tapi lamun sengaja batal. Ibu teh balik ti warung, begitu buka pantok harapan imah siga tai ucing di teangan dina tukang ngunpot tai ucing mana buyata ucingna mencret tas kadahar rujak bebek. Ibu teh utah batal kunaon ngahajak neangan tai ucing, namun ngahajak batal. 3, bersetubuh membatalkan puasa. Ulama mau sebentar mau enak mau kada batal. Suatu hari seorang laki-laki bertamu ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di siang hari kemarin saya campur isi saya. Rasul bilang merdekakan budak belian. Nggak bisa ya Rasulullah, saya orang. 2, kata Rasulullah, puasa 60 hari berturut-turut. Kata laki-laki tadi, boro-boro 60 hari ya Rasulullah, sabulan ge kababasan.
Rasul bilang kasih makan bagi miskin 60 orang. Diam aja dia. Nggak lama ada tamu yang lain ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya bawa korban sekeranjang zakat dari kebun korma saya. Rasul ambil, bilang terima kasih, dibawa ke tamu yang pertama. Pak, bagikan korma ini ke tetangga bapak yang miskin. Bapak tamu yang pertama bilang, ya Rasulullah, di kampung saya yang paling miskin cuman saya doang. Rasul tersenyum. Ini manusia kue cincin ganda sturi, hidupnya miskin nggak tahu diri. Gus nyaho miskin, nyosor bini lagi bulan puasa. Makanya khawatir bapak ibu libidonya tinggi. Di bulan Ramadan suami di kamar, ibu di kamar mandi, misah. Suami di tengah rumah, ibu di dapur. Suami di dapur, ibu di teras, misah. Siun nyetrum, bayarnya berat. Bu, Masya Allah luar biasa. Empat yang batalkan puasa itu gila. Ini orang lengbet, meleng sedikit langsung kesambat. Lagi tadi sahur lagi eling puasa. Siang-siang gilanya kambuh, maka puasanya batal. Gila, kita mah nggak bakal batal karena bukan ODGJ. 5 yang membatalkan puasa, yang nomor 5, keluar head. Ada perempuan yang seumur hidup tidak pernah head. Ada yang headnya sekali, 2 kali, 3 kali, mereka nggak punya anak. Paling cepat perempuan head usia 9 tahun. Kalau Anda punya keluarga sebelum 9 tahun udah head, bawa ke dokter kandungan, ada kelainan dan penyakit. Bu, yang namanya head di bulan Ramadan ujian banget. Jam 5, setengah 6, Masya Allah, head datang. Ibu walaupun bertahan, tidak makan, tidak minum, Allah tahu Anda batal. Dan bayarnya seharian. Jangan Anda bilang, saya kan kemarin headnya jam 5, gue bayar puasa jam 5 sampai jam 6, kagak acik tahu. Bayarnya mas seharian. 6, terakhir, yang membatalkan puasa, keluar mani dengan sengaja. Anda lagi puasa, nonton dulu film, terangsang, ajrut, cerot, keluar batal. Suami Anda iseng lagi tidur diusapi sama suami, Anda terangsang, cerot, keluar batal. Anda naik angkot, naik bus, sebelah ganteng nyender, Anda berhalusinasi, seandainya laki gue setampan dia, cerot, keluar batal. Lamun te dihajak terbatal. Ibu tidur, ngimpi, campur suami istri, keluar mani, tidak batal. Cuman Rasul bilang, alma minal ma, melihat air harus wudhu dengan air. Keramas, lanjutkan puasa Anda. Titik. 6 ini yang membatalkan puasa. Jangan lupa, ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Berapa, Bu? Satu Asia tuhbidus saum au tubtilu tawabahu al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus wa nadab bisahwat. 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-kadhib, ngomong bohong. Rasul kita Nabi Muhammad SAW punya sifat 4. Yang pertama, sidik, benar, jujur. Rasul bilang, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, ngaceng, jadilah orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, ngaceng, jadilah orang jujur. Siapa yang pernah bohong, kata suami ibu, mamah, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Kata mama, ayah keneh bohong teh. Ibu teges dandan gaya arek kondangan. Anak ibu nu 3 tahun teh
mama ikut cici mama teh arek ka dokter kena arek kondangan bohong teh aya anu kitu mana orangnya tong sok ngabohong keur puasa ngabohong pahalanya ron pakai ge kulkolah kubro ron tog 3 gibah teh ngomongkeun batur ngarumpi asa aing jelema bener. Anda silakan lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu taribu katsiran minat dhanni inna ba'datani ismun wala tajassasu wala yatabbadukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma aymaitan fakaritum. Hai orang yang beriman, jangan suka berburuk sangka, jangan suuzon. Ibu ngaji, tetangga diuk sebelah lagi ngobrol, pasti ngomongin gue. Belagu amat siapa lu? Ibu teh lewat di batur, bruk, patah nangka bruk. Heran kita jelema. Aing liwat tiga berkeun panto, mikir make otak. Panto da loncer, kena angin nagabruk. Ibu teh nanya, jelema liwat ka mana teh? Teu nimalan. Heran salah naon saya teh. Teu teh malang. Make otak yang normal. Siapa tahu habis berantem sama suami, siapa tahu habis sebel sama anaknya, siapa tahu habis ditagih utang dan seterusnya. Kita tidak boleh suuzon. Oke? Orang yang suuzon selalu berusaha mencari kesalahan orang, mencari kelemahan orang, mencari kekurangan orang, dan karena kita manusia al-insan malu atau warisan pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, pasti punya kesalahan. Ketemu dia sama orang suuzon, apa dia diam? Tidak. Langsung kata Allah, wala tajassasu. Orang yang udah suuzon langsung makin ngorek-ngorek kesalahan orang. Tajasus, kepo, sotoy, mau tahu aja urusan orang. Ini dia kerjanya. Hati-hati. Terus ngorek-ngorek. Oh ternyata si Anu begitu aja ya. Ternyata si Anu begitu aja ya. Oh udah cari kelemahannya. Apa cukup? Setan makin merasuk kepada orang suuzon yang tajasus. Wala yaktabbadukum ba'du. Satu dengan yang lain saling menggunjing. Si Anu ternyata asa aing bang bener nah. Aya nu sok karumpi di dieu. DODS asa kunaon make ngomongkeun batu siga jelema bener. Saha anu ngarasa teu boga salah ngaceng? Saha nu ngarasa teu boga dosa? Saha nu ngarasa tarang nganyerikeun batu? Manusia biasa. Ulah teuing ngomongkeun batur dosa urang ge loba. Urus diri sendiri, urus suami, urus anak, nah nguruskeun batur eueuh gawe maneh mah. Hati-hati. Orang yang ngarupi yang ngurusin orang, lagi bulan puasa, lagi berpuasa, pahalanya ron. Apalagi namimah, ngadu domba, munafik. Kesini ngomong beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Ular berkepala 5, lu gak bisa ngitung. Emang dari gue 2, balik deh. Sini ngomong beda, sini beda, sini beda, sini beda, sini beda. Berapa? Ular berkepala 5. Namanya munafik. Orang munafik sangat dibenci oleh Allah. Anda lihat dalam Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang orang beriman 5 ayat. Allah berbicara tentang orang kafir 2 ayat. Orang munafik sampai 12 ayat. Saking Allah benci dengan orang munafik. Kenapa? Dimanapun orang munafik berada, pasti hancur. Di Kelurahan Jatimukti ada pengurus kelurahan yang munafik, tunggu kehancurannya. Di RW, di RT, di Majlis Taklim, di mana-mana kalau ada orang yang munafik, tunggu kehancuran. Contoh,
Seorang ibu datang curhat ke rumah saya. Dia nangis, mama saya punya anak, suami saya meninggal waktu anak saya masih pada sekolah. Saya berharap capeknya saya diganti oleh Allah kalau anak saya udah nikah, semua tenang hidup saya. Ternyata sekarang anaknya sudah sarjana empat-empatnya, sudah dia nikahin, bukannya tenang, pas ya we. Saya tanya, Bu, waktu ibu ngawinin anak pertama, anak ibu berantem enggak? Yang kedua enggak? Dia ingat, bener mama Dede, waktu saya habis ngawinin anak ketiga mulai berantem tuh menantu ipar. Artinya menantu yang ketiga ular beludaknya, tukang adu domba. Kadi ngomong beda, kadi ngomong beda. 4 yang membatalkan pala puasa, Bu, aliyamin lugomus saksi palsu. Punten beceteh joran spray baju tah nu kacamata hidung nu ieu eta teh ngahutang ditagih ku aja nu ieu can mayar tah maneh bulan Januari malieu tah karu coklat nempopan ceu basa abdi mayat teu nempo ngan kamari diberi kolak sabangkok. Saya nempo pilah henteu saksi palsu. Lagi puasa jadi saksi palsu, pahala puasanya ron 5 wan nadoru bisahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Bapak-bapak nempok emak-emak, anu herang, anu gelis, nu kacamata coklat, kacamata biru, bajuna ungu warna janda, warna terong. Kata bapak-bapak ini cekelat bajuna warna ungu. Ceruban kujas angrewe katempo. Punten. Bapak teh nempo nu geulis ser masih aki-aki. Eta teh pahalanya ron. Ibu teh bulan puasa rek beli baju ka mall jang barudak lebaran. Keur milihan baju di gang mall belah ditu aya jelema make jaket, make kacamata hidung, ngadadahan. Ceuk ibu teh saha aing mah teu wau euy. Ibu teh terus we milihan baju. Orang itu nyamper ke geus hareupeun banget ibu can ngasah eta jelema. Rupanya jelema teh kapikir sia teu wawuheut. Begitu dibuka kacamata hitam ibu kaget, mantan doi. Bagi maju ngajak sasalaman. Sasalaman bagi deket breng bau seungit. Ayam di imah bau cincau balsem. Begitu salaman di kedet tenaganya gede. Ya Allah, ieu mah kuat pisan di imah mah geus leklo. Nu ieu mah sehat, nu di imah mah unggal poe Gusti hayang we dikerok da gering bengek. Timbul keinginan mu nyaho kieu bareto teh nu ieu nu dikawin. Ser. Kalau ini terjadi ketika Anda puasa, kata Nabi, pahala puasanya ron 6 yang membatalkan puasa, 5 yang membatalkan pahala puasa. Rasul bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sannatu kulluha Ramadan, li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'wata mustajabatun wa dunuba maghfuratun wal jannata mustaqbal lahum." Kalau seandainya umatku tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, pasti mereka berharap sepanjang tahun berubah semuanya jadi bulan Ramadan. 1, kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Saya tanya ibu, makan bareng keluarga seringan di bulan Ramadan, seringan di luar Ramadan? Di luar Ramadan mah suami sarapan, bininya nyuci, anaknya lagi mandi, teu sarua. Di bulan Ramadan mah di setengah genep aki-aki, nini-nini, incuna, inungna, minantuna menjadi penggemar azan maghrib. Ieu nama azan maghrib dicuekin. Sok isuka bulan puasa kabeh nanya ke jam sabaraha maghrib? Jam sabaraha maghrib? Dari setengah 6 geus ngariung dia meja makan. TV dipindahin dekat meja makan. Mana mendung usum hujan di Jatinangor. Ya Allah, nonton TV jam genep
di TV teh tolong tok 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 dur iklan promo makana ge lamun can ajan ulah wakaan da beda sabaraha menitnya batal puasa kita. 2, ketaatan diterima tingali ku sadayana yang nggak pernah pakai jilbab loba di bulan puasa ujuk-ujuk pakai jilbab iya apa nutara ke masjid rajin ke masjid ayah nutaranya ke Quran rajin baca Quran gara-gara puasa ketaatan diterima. 3, doa dikabulkan. Kenapa? Anda lihat perintah puasa dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, 187, 186 sedikit pun tidak menyentuh puasa, tapi tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku jawab, aku sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya 2, falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Makanya doa dikabulkan. Yang keempat, dosa diampuni. Banyak beristighfar di bulan Ramadan. Yang kelima, surga rindu kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita yang merindukan surga wajar, kalau surga merindukan kita istimewa. Semoga puasa kita dirindukan oleh surganya Allah. Amin. Hadirin, kalau saya ngomong mulut tidak adil. Tidak adil. Ana bertanya, yang nanya saya kasih bonus kaki 3, biskuit Coca-Cola, sabak kalender. Oke, silakan. Yang tidak nanya beli. Yang nanya gratis ya Maya? Ini. Oh iya ini. Ini coba. Ini. Eta kalender dihanap, diwan dihanap. Nah, oh, kasih ini 1. Oke. Dipaparin iya nya. So, mangga. Yang nanya Sahan orang naros. Silakan. Itu tuh Ustazah Maya sauna teh. Mangga. Kapayun. Yuk. Jangan di situ anak pipe. Sini belah sini. Jangan di depan salon, jangan di depan salon, Mike. Sini. Sini. Nah, pipe. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada 2 pertanyaan ya Mama. Mama di sini hukumnya jika ada suami istri yang sudah sepuh tapi tidurnya terpisah dengan alasan karena sepuh. Itu yang pertama. Kalau dua-duanya rela tidak masalah. Bapaknya, emaknya rela tidak masalah. Boleh. 2. Kedua, sekarang kan malam nisfu Sa'ban. Amalan apa yang disunahkan? Karena di sisi lain sekarang juga bertempatan dengan Valentine Day. Nggak ada urusan. Valentine Day mah urusan Maksudnya, agama orang. anak muda sekarang lebih condong ke Valentine Day daripada Salah. Kalau Bagi- kita beragama Islam, jangan gugup Valentine Day. Itu dia kerjaan orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Mana urusan? Jaka sembung mawa petik tenyambung. Kita mah mendingan juga nisfu Sa'ban. Boleh tanggal 13 malam 14, 14 malam 15, 15 malam 16. Nah ya nanya yang dikerjainya apa? 1, Anda sholat sunat mutlak. Usul suratan mutlak rakaat ini mustaqbilan kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. 2, baca Yasin. Yang ketiga, doa nisfu Sa'ban. Anda bermohon apa yang Anda minta insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Silakan yang lain, monggo. Itu Norma. Ya, Ya pasihan meh. Mah. kasihan. Alhamdulillah. Ya lu kira ngamat kuliah. Mana iya nah yang curhat mana? Stop. Mana? Balik dia coklat ka dia gigireun balik dia. Payun ka payun ka payun. Patali aya son big bag ka payun ka balik dia. Ya. Balik dia. Enggak. Ada berapa sih beresnya? Oh. Ayo langsung kasih ke situ biar cepat. Kalau yang dekat pakai kabel boleh deh biar nggak buang waktu. Langsung kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mas. Ya dong. Ada 2 pertanyaan yang mau dapat Langsung. di luar tema. Yang pertama, ada 2 golongan dari penduduk neraka. Yang pertama itu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor
seperti ekor sapi yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nggak jelaskan, mah. Oke, Bu. Yang pertama, cambuk yang menyerupai ekor sapi. Itu yang mana? Nah, ini dia seorang istri yang suka ngelawan sama suami. Tapi suaminya nu mana heula? Rasul bersabda, "La amartu ahada bisujudi li ghairillah." Duduk, ngalangin orang belakang. "La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan istri sujud dengan suaminya. Cuman karena makhluk tidak boleh sujud dengan makhluk yang lain, seorang istri cukup menghormati suaminya. Suami yang mana dulu? Rasul bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa hiyarukum linisa'ihim." Orang yang sempurna imannya, orang yang terbaik amalnya, siapa dia? Suami yang sayang dan penuh perhatian dengan istrinya. Jadi tidak suami. Mana perempuan yang haram masuk surga? Perempuan yang pakai baju tapi seperti telanjang. Perempuan yang pakai kuduk onta, pakai baju bahan kaos ngepres baraketeng-teng segala pet. Luar rakitu, cerna kitu, ulah bon anu ngora aki-aki gersep nempona tuh. Maning nyengire gigina tinggal hiji oge. Subhanallah. Nah, jadi make baju teh ulah bahan kaos, ulah baraketeng-teng. Nah, patuangan anak katingali bapak bade sesar atau pribadi. Kalau Nah, jadi nu gombrang. Terus deui perempuan yang palanya pakai, kalian ngalap semua saya lihat konek kalian. Perempuan haram masuk surga kalau Anda pakai pita. Siapa yang kepalanya dipakai pita ngajenol, haram masuk surga. Buang tuh pita. Mana? Lihat pala. Haram. Haram, oke? Tidak boleh, itu kuduk onta. Inilah yang Rasul maksud. Anda lihat Al-A'raf 26. Ya bani Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Walibasut taqwa dzalika khair. Bapak, eta salon hareupeun ka dieu teh baju beureuh. Nah, dihareupeun ka ditu ari mana? Eta salon salah ngadep. Nah, tahun Rabi. sip. Jadi kata Allah turunkan pakaian buat nutup aurat, buat perhiasan, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Oke? Bagaimana yang namanya pakaian? Anda silahkan lihat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi kulli ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihina. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak perempuan kalian, katakan kepada istri orang beriman agar mereka menjulurkan jilbab di dada mereka. Pengumuman yang kudungan sampai leher perenen haram kata Allah. Teteh lu kelihatan aki-aki pada demen ngelihatnya. Tutup. Turunin. Turunin. Kudungan yang sampai leher terenin. Ayo. Terenin. Saya tidak ngambil untung. Saya sayang dengan Anda. Biar kita masuk surga, nggak ada susahnya. Dada Anda tutup. Pakai. Ayo, kudu nurut ka mamah mah. Oke, nomor berikut langsung Bang. Siap, mah. Saha? Oh, paling dia. Sok. Saha? Paling mana ya teh? Iya. Paling dia Bu Haji sombong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pribados Ella Nur Laila di Desa Jatimukti RW 5. Bade itu maros mah ku zaman ayeuna marurang kalih teh terlalu fokus ka gadget. Naon amalan kanggo sepuhna sareng kumaha cara supados urang kamurang kalih teh tiasa didangu mamatahanana gitu sareng Rasul bersabda, ibda binafsik, dimulai dengan diri sendiri. Kunaon budak main HP kerletik umur 2 tahun 3 tahun inuna rek nyese rek ngebenah rek mistrika rek ngepel budak lah dianteng diberi HP. Halo salah inuna ini sayang pencet yang ini hidung nate ketiga baik kene mama mati kalau mati udah pencet iya mun parum deui nu salah hidung napa anakna makanya buah jatuh tidak jauh dari lamun anak hayang bener jadi indung sing bener tong main we HP ari indungna aneh nggak bisa begitu. Rasul mengajarkan ibda binafsik, mulai dari diri kita. Tong nyalahkan batur, ngasih contoh ke anak tong ngome wae HP. Lain doa kalau kuat. Hari inung nanya kalau wae HP, kumaha budak ngurek areli. Hadirin hati-hati. Bahaya HP lebih berbahaya daripada narkoba kata para ahli. HP itu bisa membuat saraf hancur rusak. Ketagihan HP geus mung dahar. Boro-boro salat, mung sakola, mung salat, mung mandi, hayu we HP katagihan hayang HP. Banyak anak yang jadi stres gara-gara HP. Jangan kalian diamkan. Ini bukan urusan pribadi, urusan kita semua. Jangan saling menyalahkan. Yuk bareng-bareng selamatkan generasi kita dari bahayanya HP. Tuh sepeda, tuh bola pengen dipakai main, tuh pangal, tuh kaleci gitu. Tong diantep ke. Lamun ibu ngasih anak HP, jangan bilang ngasih. Nih mamah pinjemin. Kalau dikasih merasa milik dia. Dia merasa merdeka punya HP. Jangan cici. Ibu harusnya ini mamah pinjemin ya HP ya. Kalau dipinjemin, kalau kita ambil dia nggak marah. Makanya yuk bareng-bareng kita ini sama-sama selamatkan anak kita dari kejaran HP. Biar selamat dunia akhirat karena menghancurkan saraf, menghancurkan otak, menghancurkan masa depan mereka. Silakan yang lain, mangga. Balik mana ya? Sok, Coba ya. Itias di mana? Namin. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, mau nanya mah terkait ini mah kan ada istilah kalau jodoh itu cerminan diri sebenarnya mah ya. Nah, ada pula kan di Al-Quran juga disebutkan kalau misalkan laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik dan begitu pun sebaliknya. Tapi gimana kalau di kenyataannya ternyata tidak mah? Gimana mah? Oke, kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal dirinya doa. Rasul mengatakan tunkahul maratali arba'in lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha balikat bidati dini taribat yaminuk. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian jadi sengsara. Rasul mengajarkan kalau laki-laki nyari istri, perempuan nyari suami, cuman kaya tanpa agama, miskin batin. Kalau cuman nama, cuman turunan Menak, turunan Keraton, turunan Raden, dan seterusnya tanpa agama, berita batin. Kalau yang cuman cantik, cumpan tampan, tanpa agama, berita batin. Kenapa? Cantik tampan ada batasnya. Umur 20, 30, 40 cantik, 45 tampan, 75 ya belum panggehes, makanya akan pudar. Islam mengajarkan cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Titik.
Bu, sekarang kalau dikatakan dalam Al-Quran at-thayyibatu wat-thayyibi, perempuan baik buat laki-laki baik, laki-laki baik perempuan baik, perempuan jahat buat laki-laki jahat, laki-laki jahat buat perempuan jahat. Makanya ibu ini nanya, kok kenyataannya ada laki-laki punya bini yang nyebelin, ada istri punya laki-laki yang nyebelin, waktu milihnya istiharah ulang tuh. Ini mah asal ganteng doang, beritanya hok sholat apa hante, asal kaya doang, salah dong. Ikuti Islam. Nah, boleh jadi kalau ada istrinya sangat baik, suaminya nyebelin, itu turunan Siti Asia. Dalam Al-Quran ada ayah ibu baik, anaknya nyebelin. Nabi Adam, Siti Hawa, anaknya Kabil membunuh anaknya Habil gara-gara berebut cewek. Seorang nabi, seorang rasul, Nabi Nuh, istrinya namanya Ibu Nuh, anaknya Kan'an tidak juga mau masuk iman karena tergoda setan. Ada lagi yang suaminya baik, Nabi Lut, istrinya Masya Allah tidak juga mau beriman, bahkan dia yang jahat. Nabi Lut seorang nabi, seorang rasul, istrinya seorang yang liwat, lesbian, perempuan suka dengan perempuan. Ada lagi perempuannya hebat, Siti Asia, punya suami Fir'aun yang mengaku Tuhan, membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Ada lagi yang ayahnya jelek, anaknya baik, Azar, membuat patung, sementara anaknya seorang nabi, seorang rasul, Nabi Ibrahim. Ada yang ayah ibunya baik, Ibrahim dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar, anaknya sudah baik, Ismail dengan Hisab. Ada lagi yang jahat orang lain, paman Rasul sendiri. Ada lagi yang orang tuanya jahat, anaknya baik, Abu Lahab, paman kandungnya Nabi. Saking jahatnya Allah membuat surat Tabbat Yada Abi Lahabi Watab. Anaknya Ikrimah, seorang sahabat yang sangat hebat, hafal ribuan hadis. Jadi kalau memang dia sudah berusaha memilih yang terbaik, itu yang terjadi namanya takdir. Anda bisa lihat dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba bi musibatin illa bidzillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Nggak enak gue. Bawa semua. Ini ganggu aja itu, karunya mama konsen. Intermezzo mah. Kata nyaman banget gue, gajuk-gajuk sama papanya. Jadi ada yang namanya musibah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bawa kesana. Ribet gue dia. Sarekan lah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya dapat hidayah. Rukun iman ada berapa? Yang nomor 6 naon? Percaya kepada kodok dan kodarnya Allah, bukan takdir, kodok dan kodarnya Allah. Pinteran budak detik. Masa Allah, bu, kodok tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah, namanya takdir mukrab. Yang namanya kodar tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak atau takdir mu'alaf. Nomor berikut langsung. Iya, bapak-bapak kabeli dia ieu ajan kabagian saurut mah. Hayong nyobi naros. Sok Akang di mana nami wasta saha? nami wasta. Wasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abim dan Johana di Desa Jatimukti RW 7. Oke, Mang Juju Juhana. Curhat dong mah. Iya dong Mang Juju Juhana. Pada itu baros masalah keistimewaan di malam disebut saban. Sareng apa wae anu amalan-amalan nu saya dijalankan di malam disebut saban caket.
Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juhana nanya, nisfu Sa'ban pertengahan bulan Sa'ban boleh tanggal 13 malam 14, boleh tanggal 14 malam 15, boleh tanggal 15 malam 16 bulan Sa'ban. Apa yang dikerjakan? Yang pertama sholat sunat mutlak, boleh 2 rakaat, boleh 6 rakaat. Usul sunatan mutlak rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar, 2 rakaat salam, baca Yasin Kang Juhana, baca doa nisfu Sa'ban. Sholat mutlak lagi 2 rakaat, baca Yasin, baca doa nisfu Sa'ban. Dikatakan oleh para ulama, di surga itu ada sebuah pohon yang disebut dengan pohon kehidupan. Akarnya menghunjam di surga. Kemudian pohonnya, batangnya ada di muka bumi. Ketika malam, ini bukan hadis, bukan, hanya ulama mengatakan, ketika malam nisfu Sa'ban dioyak pohon kehidupan. Kalau ada yang daun rontok itu nggak hidup sampai Muharram tahun depan. Kenapa? Ulama tadi mengatakan dalam pohon kehidupan semua makhluk hidup kayak kita, namanya tertera setiap lembar. Misalnya Juju Juhana RW 7 Kelurahan Jatimukti. Nah, begitu digoyang oleh malaikat, daun yang nempel identitas Juhana rag-rag, artinya Juhana tidak akan hidup sampai Muharram tahun besok. Wallahu a'lam bishawab. Bagi orang yang banyak ibadah, sholat sunat, baca Al-Quran, banyak berdoa, sholat malam, maka Rasul mengatakan, ini Rasul mengatakan, Allah pada malam nisfu Sa'ban mengampuni dosa hambanya lebih banyak dari bulu kambingnya Bani Kalibin. Kenapa Bani Kalibin? Saat itu di kota Madinah, suku Kalibin yang paling banyak memelihara kambing. Anda bayangkan, seekor kambing punya berapa? Di sekampung Bani Kalibin begitu banyak kambing. Maka pada malam nisfu Sa'ban, bagi banyak orang yang taqarrub ilallah, dosanya diampuni lebih banyak dari bulu kambingnya Bani Kalibin. Itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah. Semoga kita jangan menyia-nyiakan waktu ini. Amin. Mangga yang lain, Wan. Ini mah Kang Haji Ocen hayang naros teh ka Mang. Mang Ocen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mah. Iya dong, Mang Ocen. Amin, Bu. Mugi mama salamina sehat walafiat. Amin. Mah kanggo pertandarosan kanggo sasi Ramadan nang wayan kedah dipersiapkeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, sebelum Ramadan, man fariha biduhuli Ramadan haraballahu jasadahu ala nirun. Siapa yang senang, bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya haram tersentuh panas api neraka. Baru senang doa, alhamdulillah bulan Ramadan datang, pahala ibadah saya banyak, saya bisa melakukan sholat malam, pahalanya banyak, tadarusan. Kemudian juga saya bisa mengerti tentang isi Al-Quran. Maka luar biasa janji Rasulullah, jasadnya haram tersentuh panas api neraka. Lalu apa lagi? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa subbilatis sayatin. Kalau datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, amin. Ditutup pintu neraka, amin. Dikata setan-setan, apa maksudnya di sini? Di bulan Ramadan kita orang yang beriman sadar betapa agungnya bulan Ramadan, betapa mulianya Ramadan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ibadah, sehingga kita jatahnya masuk surganya Allah, amin. Kenapa ditutup pintu neraka? Kita orang benar beriman sama Allah sadar betapa mulianya bulan Ramadan, betapa agungnya bulan Ramadan, sehingga tidak sedikit pun melakukan perbuatan dosa dan salah, akhirnya tidak berhak masuk neraka, makanya ditutup, amin. Kenapa dikatakan ikat setan? Setan itu nafsu. Ikatannya iman kita, nafsu kendalikan dengan iman. Makanya yang diperintahkan puasa,
Ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah kita orang beriman akan mudah mengendalikan hawa nafsu. Rasul mengatakan asyamu junnatun, puasa itu dinding tameng perisai penghalang. Insyaallah dengan puasa terhalang dari perbuatan dosa dan maksiat. Amin. Nama berikutnya. Iya mah, namina sami sareng pribados Iwan oge. Sok. Ayo Kang Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, nami abdi Iwan, Bu. Ya, kalau ibu Budi. Ya, Bang. Curhat, Bu. Curhat, mah. Asing kayak gue gedeng di gue. Naman. Iya, Ibu. Mama. Naon Iwan sia. Naon. Mah, tadi teh parantos ngadugikeun nu namina takdir mualak sareng takdir mubrom. Nuhun. Dina sasih saum ieu apakah takdir mualak teh bakal didugikeun ku Allah atanapi takdir mubrom ku Allah Subhanahu wa taala dina sasih saum ieu, Bu? Bukan hanya sesaum. Sepanjang kita hidup Kang Iwan. Siap. Anda lihat ketika dalam rahim ibu kita usia kandungan 5 bulan setengah masuk bulan yang ke-6 ditiupkan oleh Allah ruh. Summa sawwahu wa nafa'a fihi min ruhihi wa jalaq musam awal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Bayi 6 bulan dalam rahim Allah kasih mata buat melihat, telinga buat mendengar, hati buat berpikir, ruh dimasukkan. Saat itu diberikan ketentuan hidup oleh Allah yang disebut kodok kayu. Ada ulama mengatakan ditulis di jidat kita. Makanya orang ramal lihat jidat. Ditulis di dada kita. Orang sehat, ini dadaku, mana dadamu? Lamun jelema bengek man, urungkut gitu, dadanya moyongkot. Terus ada ulama mengatakan ditulis di telapak tangan. Ini baru kodok. Mana kodok yang Allah tulis? 1, umur. Ayah bahan umur panjang, apa umur pendek. 2, Bu, rizki. Ayah bakat orang benghar, orang biasa, sedang-sedang saja. Naon deui? Garis besar kehidupan orang tadi. Bahagia apa sengsara dia? Tapi Wan, semua terjadi tergantung pekerjaan kita. Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasalakum warsulul mu'min. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang beriman akan melihat bagaimana akan bekerja. Kita manusia hidup wajib berusaha. Ana lihat ana jam 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali usaha yang kalian lakukan. Ibu, ada tablik akbar di Jatimuti. Habis zuhur di lapangan naon ngaranna? Citalaga. Oke. Ibu teh usaha mandi, ganti baju, jalan ka dieu sampai enggak? Lamun ibu hayang bungkul terempang ka dieu nepi moal. Semua yang namanya kodok ada usaha, ada pekerjaan. Hasilnya serahkan sama Allah. Anda lihat Al-Baqarah 272. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi aku yang ngasih hidayah dengan manusia. Begitu Iwan. Oke? Siap. Silakan yang lain. Mana? Langsung. Ini yang di tengah nih. Langsung. Jangan takut sama air, baru air aja loh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Saya dari RT 01 Oke. RW 06. Kalau langsung pertanyaan boleh nggak? Takut bubrek. Langsung pertanyaan. Gimana mah kalau masih punya utang di saum Ramadan belum kebayar Sekarang bayar, masih 2 minggu. Kalau Anda masih punya utang puasa sekarang bayar, masih 2 minggu. Kalau Anda belum bayar sampai puasa lagi, bayarnya double. Puasa bayar, pidyah bayar lagi sekarang. Begitu. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, silakan nomor berikut. Langsung.
sok, ini, kasih mic, itu mic yang kabel aja. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mah, kumaha hukumna pami nyadiakeun imam anu nuju udur? Tenangan, nuju udur. Orang udur boleh buka. Anda lihat Al-Baqarah 4. Paman kana minkum maridon, orang yang sakit boleh berbuka diganti di hari yang lain. Pasihan antan jelma udur. Gitu. Boleh, tidak masalah. Nomor berikut langsung. Saha? Iya nu cakep, aya mik didinya. Makanya ini nih mic-nya. Tuh, Kita mau operator. Kita mau operator. Coba. Ya, Tos iya paling itu. sok langsung. Mang, kabel kuning, operator. Kabel kuning bunyiin, langsung Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Pak. Ya dong Mang. Tadi udah diledek sama mama, yuk. Yuk, ini bade normal apa sesar? Sesar, Mak. Ya, Pak, Nah, taruh sana, nama. Tadi sahur mama juga sudah tahu Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke. Telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad untuk berpuasa. Kan Al-Quran turunnya pada abad ke-6, abad ke-6 Masehi, sedangkan kitab-kitab yang lain sebelum abad Masehi. Ya. Sebelum Masehi. Ya. Nah puasa na zaman kapur sami sareng puasa ayeuna sabulan penuh. Di Quran tidak disampaikan bagaimana mereka berpuasa, cuma Allah yang berfirman sebagaimana orang terdahulu mereka berpuasa. Jangan dipikirin, bukan urusan kita, yang penting akan kerjakan pekerjaan kita sebagai seorang umat Muhammad. Mikirin urusan orang capek deh, nggak usah, itu urusan Allah. Karena di Quran juga tidak ada, di hadis juga tidak ada. Oke, ayo Bang, yang lain Jan. Ada lagi. Ke depan. Ya, Sini siapa? ya langsung. Oh ini. Berapa lagi sudah? Ya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa doa buka puasa dibacakan paling sejak? Boleh sebelum buka, boleh Anda sudah buka, sama saja. Karena kalau Anda bacanya, saya bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dengan bisa berbuka puasa. Ada lagi buka yang lain, saya bersyukur urat-urat telah minum. Artinya setelah minum. Nomor berikut terakhir, masih ada satu lagi. Ya hiji deui Islami. Silakan, mangga. Yuk. Apa namanya buat malam Lailatul Qadar? Buat mendapatkan malam Itu Lailatul mana Qadar. beri onyoy. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri min alfi syahrin. Apa yang kita lakukan? Perbanyak ibadah, perbanyak sholat malam, perbanyak zikir, perbanyak wirid, perbanyak juga kita mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quran, menafsirkan isi Al-Quran. Insya Allah. Hadirin, hadiahnya udah habis, hujan sudah mulai turun. Angkat tangan, jangan berisik, biar dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang soleha. Berikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Berikan rezeki yang banyak yang barokah buat pegang ibadah kepada Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon jadikan kami manusia yang bermanfaat buat orang lain. Barunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yunafi
خلقه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا ولم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل بريء ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مهيب yasiru alaika kula kasih Abisu yasiru alaika kasih Allahumma ya man la yataji al bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasih wa anta alimu biha wa basir Allahumma inna nahabu minka wa nahabu mimman yahabu minka wa nahabu mimman la yahabu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhrisna bi yanika allati la tanam wa qna bi kanatika allati la yuram rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sama-sama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sebagai nenek-nenek sadar pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf ya.